tinggallah dalam kasih-Ku. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasih-Ku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak hanya memerintahkan kita untuk mengasihi. Ia lebih dahulu mengasihi kita. Kasih-Nya bukan kasih yang berubah-ubah. Bukan kasih yang tergantung pada keadaan. Bukan kasih yang muncul saat kita berhasil saja. Kasih-Nya adalah kasih yang tetap, setia, dan tidak tergoyahkan. Namun Yesus berkata, tinggallah di dalam kasih-Ku. Artinya, kasih itu sudah tersedia, tetapi kita perlu tinggal di dalamnya. Tinggal berarti menetap. Tinggal berarti tidak keluar masuk sesuka hati. Tinggal berarti menjadikan kasih Tuhan sebagai tempat kita hidup setiap hari. Seringkali kita hidup di luar kasih Tuhan. Kita membiarkan kemarahan menguasai hati. Kita menyimpan kepahitan. Kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Saat itu sebenarnya kita sedang keluar dari suasana kasih Tuhan. Tinggal dalam kasih-Ku berarti memilih untuk tetap berjalan dalam kasih, bahkan ketika disakiti. Memilih mengampuni ketika hati terluka. Memilih bersabar ketika emosi memuncak. Memilih tetap percaya ketika keadaan tidak sesuai harapan. Dalam pasal yang sama, Yesus juga berbicara tentang pokok anggur dan ranting. Ranting tidak bisa berbuah jika tidak melekat pada pokoknya. Demikian juga kita. Tanpa tinggal dalam kasih Tuhan, hidup kita akan kering secara rohani. Banyak keluarga retak bukan karena tidak saling mengenal, tetapi karena kehilangan kasih. Kata-kata menjadi tajam. Ego menjadi tinggi, doa menjadi jarang. Ketika kasih Tuhan tidak lagi menjadi dasar, hubungan menjadi rapuh. Tetapi ketika sebuah keluarga memilih tinggal dalam kasih Tuhan, suasananya berubah. Ada kesediaan untuk mendengar. Ada kerendahan hati untuk meminta maaf. Ada kelembutan dalam berbicara. Semua itu lahir dari hati yang tinggal dalam kasih-Nya. Tinggal dalam kasih Tuhan juga berarti tinggal dalam ketaatan. Yesus berkata bahwa jika kita menuruti perintah-Nya, kita akan tinggal dalam kasih-Nya. Ketaatan bukan beban, melainkan bukti bahwa kita sungguh mengasihi Tuhan. Hari ini mungkin ada hati yang lelah mengasihi. Ada yang berkata, aku sudah terlalu sering mengalah. Ada yang berkata, aku sudah terlalu sering disakiti. Ingatlah, sumber kasih kita bukan kekuatan sendiri, tetapi kasih Tuhan yang tidak pernah habis. Ketika kita kembali kepada Tuhan dalam doa, ketika kita membuka firman, ketika kita menyerahkan luka kita kepadanya, kasih itu dipulihkan kembali di dalam hati kita. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi. Persoalannya, maukah kita tinggal di dalam kasih itu? Mari kita memilih untuk tidak hidup dalam kebencian. Mari kita menolak kepahitan. Mari kita tinggal dalam kasih-Ku setiap hari. Biarlah kasih Tuhan memenuhi rumah kita, percakapan kita, dan keputusan kita. Karena ketika kita tinggal dalam kasih Tuhan, hidup kita akan menghasilkan buah yang memuliakan Dia. Amin.